Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah terus menambah nikmatnya dan kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Saudaraku, salah satu pelajaran yang berharga dari ibadah puasa adalah kita dilatih tentang kesabaran. Mulai fajar, kita bersabar untuk tidak makan, untuk tidak minum, sampai dengan terbenam matahari, baru kita mulai minum, kita mulai makan. Sepanjang hari kita diminta untuk menahan seluruh yang membatalkan puasa, baik makan, minum, atau yang lainnya. Ini artinya kita sedang dilatih tentang kesabaran. Saudaraku, sabar dalam hidup kita adalah merupakan perisai. Karena itu di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kalimat sabar itu hampir 80 kali mengulang-ulangnya. Subhanallah, luar biasa. Ini artinya apa? Agar kita umat Islam selalu mampu membekali dirinya dengan sifat sabar ini. Para ulama menyebutkan minimal ada 3 yang diperlukan untuk sabar itu. Yang pertama, kita harus bersabar ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ibadahnya tidak sabar, dia tidak merasa menikmati. Tapi orang yang ibadahnya dengan sabar, insya Allah dia akan menemukan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ibadah ini harus bersabar? Karena setiap orang yang melaksanakan ibadah selalu ada godaan dari setan yang merupakan keturunan iblis itu. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Allah menggambarkan tentang statement ungkapan setan dalam Al-Quran. Ya Allah, karena aku telah kau keluarkan dari surga, saya akan nongkrong di jalan-jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Saya akan goda manusia yang mau ibadah itu dari depan. Wa an aymanihim, kalau tidak bisa dari depan, saya goda dari belakang, dari kanan. Wa an syama'ilihim, kalau tidak bisa dari kanan, saya goda dari kiri. Jadi setan artinya menggoda dengan berbagai macam cara agar orang beribadah itu tidak istiqomah dalam melaksanakan ibadahnya. Kalau dia juga melaksanakan tetap ibadah, agar hatinya tidak ikhlas dalam melaksanakan ibadah, sehingga terlihat dia melaksanakan ibadah, tapi sesungguhnya dia tidak melaksanakan ibadah. Kenapa? Karena terganggu niatnya. Sementara ibadah itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya. Dan setiap orang perbuatannya akan dibalas sesuai dengan niatnya. Asbabul wurud hadis ini adalah kita tahu tentang hijrah. Ada orang yang hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan karena Allah, bukan karena ingin membackup Rasulullah bersama Rasulullah, tapi karena calon istrinya sudah hijrah duluan bersama orang tuanya. Mungkin ada kepentingan bisnis juga. Waktu itu di Mekah bisnisnya sudah tidak terlalu laku. Barangkali begitu pindah ke Yasrib atau yang kemudian dikenal dengan Madinah Al-Munawwarah, mungkin ada pasar yang berbeda. Sehingga dia ikut hijrah bersama keluarganya. Kelihatannya hijrah bersama Rasulullah seperti ikut bersama Rasul, tapi nilainya berbeda. Kenapa? Karena dia berubah niatnya. Berbagai macam cara setan menggoda orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang lagi sholat digoda supaya jangan khusyuk, supaya pikirannya kemana-mana. Dan itu terasa sekali dalam kehidupan kita. Terkadang sebelumnya kita tidak pernah ingat sesuatu, begitu kita Allahu Akbar, takbiratul ihram, langsung ingat semua yang sebelumnya tidak teringat. Akhirnya konsentrasi tergoda dan seterusnya. Kita mau berinfak, awalnya ikhlas, begitu nama orang lain diumumkan lalu terpanggil juga,
perasaan iri kita, kok si anu dipanggil namanya, disebut namanya, yang cuman infaknya 500.000, saya yang 10 juta kok tidak pernah disebut. Berubah lagi niatnya. Begitu berubah niatnya, hilang sudah ketika niatnya itu bergeser dari ikhlas menjadi riya. Ada lagi orang yang melakukan ibadah, sepertinya dia ibadah tetapi sesungguhnya tidak beribadah, bukan hanya karena niatnya, tetapi karena caranya tidak sesuai dengan yang diinginkan atau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang dicontohkan para ulama salafus saleh kita. Nah, karena itu dalam setiap kita melaksanakan ibadah dibutuhkan kesabaran supaya ibadah kita berkualitas, supaya ibadah kita terasa nikmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.